Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur pada Allah malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu sebagai implementasi yang sudah kita ketahui bersama dari ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa kepada Allah untuk meminta menambah sesuatu kecuali doanya untuk ditambah ilmu. Dalam sebuah ayat, waqul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi ya Rabb, wahai Rabbku ya Allah, zidni tambahkanlah aku ilmu. Selain doa itu Rasulullah tidak pernah berdoa untuk ditambah sesuatu. Jadi kalau kita biasanya minta doanya tambah harta, tambah sehat dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah diperintahkan tambah ilmu, karena itu kunci daripada segalanya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di masjid ini betul-betul dalam rangka thalabul ilmi, implementasi daripada ayat tadi, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini sudah plong Bu ya. Sudah sesuai pilihannya masing-masing kan? Ya, alhamdulillah sudah plong ya. Para orang-orang bijak mengatakan kalau kita dipimpin oleh orang yang adil, maka itu adalah nikmat bagi orang yang hidup pada zamannya ya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah pemimpin yang adil, maka itu adalah nikmat orang yang hidup pada zamannya, dan itu harus disyukuri gitu ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Siapa itu? Muhammad al-Fatih gitu ya. Rasulullah mengatakan apa? Ni'mal jaish jaishuha wa ni'mal amiru amiruha. Nanti Konstantinopel akan dikalahkan oleh pemimpin, dan itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan yang menjadi prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit ya pada waktu itu, yaitu Muhammad al-Fatih. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditaklukkan ya. Nah, terus kalau kita dikasih pemimpin yang belum bisa adil, bagaimana ya? Maka itu adalah ya ujian bagi orang yang hidup pada zamannya. Nah, orang yang dikasih ujian, maka hendaklah dia bagaimana? Bersabar itu ya. Hendaklah ia bersabar ya.
Karena tidak ada hal yang terbaik dalam menyikapi ujian kecuali orang harus bersabar. Ya. Apa harus menyesali? Nggak bisa ya. Karena ujian itu datang bukan diinginkan oleh kita, tapi memang kehendak Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan sedikit bermuhasabah dalam surah Qaf. Surat Qaf ini juz 26 terakhir ya, sebelum masuk juz 27 surat Ad-Dariyat, maka di situ ada surat Qaf. Mungkin yang membawa Quran bisa dibuka, yang membawa HP bisa dibuka aplikasinya. Nah, di dalam surat Qaf ini banyak keistimewaan ya, dimulai dengan Qaf wal Qur'anil Majid, kalimat Al-Qur'an. Nanti juga ditutup dengan kalimat Qur'an. Yang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini adalah kita akan sedikit merenungi dari ayat 36 sampai ayat terakhir yaitu 45. Ya. Ini merupakan sebuah pembelajaran ya yang Allah sampaikan untuk kita ya. Mungkin bisa jadi cocok untuk zaman sekarang ini. Ya, nih. Nanti ayat-ayat sebelumnya insya Allah tentang kenikmatan surga, sifat penghuni surga kita sampaikan di lain waktu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqabu fil bilad hal min mahis. Nah, di sini maknanya adalah dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Ya. Jadi di sini maknanya padahal mereka lebih hebat kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, mengisahkan ada umat yang dibinasakan oleh Allah sebelum umatnya Rasulullah, sebelum kaum Quraisy maksudnya. Ya. Siapa mereka? Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, itu ya. Jadi banyak sekali pelajaran. Fir'aun, kaumnya Fir'aun, ya. Mereka adalah umat-umat yang sangat apa? Sangat kuat. Ya. Bahkan nanti di pertengahan ayat ini disebutkan bahkan tidak ada satu tempat pun kecuali dijelajahi oleh mereka. Ya, Pak ya. Dan semua bangunan-bangunan pada waktu itu sangat kokoh. Bahkan antara Mekah menuju Madinah itu Pak ya, itu sekarang itu masih ada bangunannya apa? Tahu kaum 'Ad, kaum Tsamud Pak ya, yang bangunannya itu Mekah coba berapa ratus ribu tahun itu Pak ya. Itu kan sebelum Nabi Muhammad. Tapi sampai sekarang bangunannya itu masih kokoh, masih kuat ya. Hanya dijadikan museum. Dan Rasulullah mengajari kepada kita untuk tidak tinggal di sebuah tempat di mana tempat itu pernah diadab oleh Allah. Ya, jadi kalau kita milih tempat Pak ya, untuk tidak bertempat tinggal di mana ya, di situ Allah pernah mengadab. Ya. Karena bisa melakukan itu cepat, ya. Jadi tidak berlama-lama di tempat tersebut. Baik, hal min mahis ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Artinya, apakah mereka terhindar dari kematian? Ternyata tidak. Ya. Jadi sekuat apapun tentara yang dimiliki oleh Tsamud, ya, kaum 'Ad, ya, Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh yang dolim, ya, dan kaumnya Nabi Lut yang dolim, sekuat apapun mereka, ternyata mereka tidak bisa lari dari apa? Kematian, tidak bisa lari dari kebinasaan. Jadi Bu, seperti apa orang itu membuat peradaban hari ini Pak ya, maka kematian itu pasti akan apa? Akan mendatanginya. Nah, orang kalau sudah diingatkan tentang kematian ya, maka siapapun yang punya hati ya, maka dia akan mengingat tentang akhirat. Akan kembali ya, suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Nah, ayat selanjutnya ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Sesungguhnya yang demikian itu ada peringatan ya. Artinya peringatan dari Allah untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, untuk orang-orang yang memiliki apa? Hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini dikasih oleh Allah namanya qalbun, hati. Kenapa kok dikasih qalbun? Qalbun itu kan qallaba yuqallibu ya, sering berbolak balik. Kadang milih 01, kadang milih 02, kadang balik milih 03 namanya. Kadang milih 03, balik 02, balik 01. Ya itu namanya qalbun gitu ya. Wes begitulah hati. Namanya muqallab ya. Kadang hari ini senang, besoknya sedih. Besok sedih, hari ini senang. Ya. Besok piknik, besok enggak di rumah terus. Itu namanya qalbun. Maka ada doa itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkan hatiku terhadap agama. Nah, ini penting, meminta keteguhan, keistiqomahan hati kita itu untuk tidak berubah ya menuju kepada keburukan ya, tapi istiqomah di atas kebenaran ini ya. Ini penting. Baik. Jadi orang yang akan menerima nasihat itu kata Allah, mereka itu liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati. Maka di juz 9 itu disebutkan walaqad darabna li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang akan menjadi penghuni neraka paling banyak itu mereka adalah manusia yang memiliki hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka posisi hati ini penting Bapak Ibu sekalian. Mendesain hati, kemudian istiqomah ya, hati dalam niat itu penting. Ya. Maka hati itu kan badan itu cerminan hati itu ya. Badan cerminan hati, ucapan juga cerminan hati, ya. Kemudian apa lagi Pak? Ya, lisan juga cerminan hati. Kemudian yang kedua, sifat orang yang menerima nasihat atau menerima peringatan dari Allah. Au al-qasam'a. Nah, di sini ya, terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya. Ya. Jadi kita pernah mendengar bahwa orang-orang zaman dahulu itu dibinasakan oleh Allah karena perbuatan durhakanya. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah, ya. Maka dibinasakan oleh Allah. Nah, kita hari ini mendengar, ya. Sekuat apapun mereka, ya, kemudian bala tentaranya sebanyak apapun, ya, kemudian kekuasaannya setinggi apapun, ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah binasakan. Nah, hari ini kita ya. Nah, maka akan peringatan itu akan apa? Akan bermanfaat bagi orang yang menggunakan apa? Pendengarannya. Atau yang ketiga kata Allah, wa huwa syahid. Atau orang itu menyaksikan kejadiannya sendiri, Pak. Ya. Jadi contohnya nih, ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, atau dia tidak beriman kepada Allah. Bagaimana kematiannya? Nah, kebetulan orang itu menyaksikan dengan matanya sendiri, maka biasanya lebih apa? Ya, lebih yakin, Pak ya. Lebih yakin. Maka kalau kita lihat, masya Allah luar biasa. Kemarin saya dapat apa namanya? Kuburan para sunan banyak yang tenggelam karena banjir itu, Pak. Di beberapa tempat itu ya. Kemudian Demak juga banjirnya luar biasa ya. Sudah hampir tenggelam semuanya ya Allah ya. Kemudian juga Kudus ya, merembet ke Purwodadi sebagian ke Jepara. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya. Saya sampai berpikir apakah di Gunung Lawu ini kita ini harus buat kapal Pak hari ini ya. Gitu ya. Karena kan kalau menurut prediksinya kan Pulau Jawa itu tenggelam ya. Tenggelam, entek gitu Pak ya. Nah, nggak tahu prediksinya siapa itu. Ya. Mungkin orang bisa naik ke atas gunung ya. Tapi jangan sampai sombong congkak ya dengan kalimatnya anaknya Nabi siapa?
Nabi Nuh alaihissalam. Ya, apa yang dikatakan oleh Kan'an anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari apa? Air bahtera ini. Tapi ternyata airnya itu melebihi gunung yang dinaiki oleh Kan'an, Pak. Lebih tinggi lagi. Ya. Kalau kita lihat kan di Jawa ini gunung yang tinggi mana? Gunung Lawu, Merapi, Sumbing, Sindoro, Pak ya. Sudah pernah naik semua ya? Saya tahun 2001 naik Sindoro gitu ya. Kalau Sumbing belum pernah. Kalau Merapi 5 kali atau 4 kali. Kalau Lawu belum pernah Pak ya. Selama tahun 2001 sampai hari ini belum pernah naik Lawu. Ya. Jadi satu ya, orang yang mempunyai hati. Yang kedua, orang yang menggunakan pendengarannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyaksikan. Peringatan itu bermanfaat untuk 3 karakter manusia ini. Ya. Maka kalau dia punya hati nggak dipakai, dia punya pendengaran yang digunakan, dia bisa melihat tapi nggak dipakai untuk melihat kejadian, ya, maka ini semuanya sudah mati. Kita lanjutkan. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Dan kami walaqad khalaqna, ya. Dan kami ya telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Langit samawat itu langit, wal ard dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Ya. Langit punya hiasan sendiri, bumi juga punya hiasan sendiri, ya. Langit hiasannya apa, Pak? Bintang, meteor, bintang, ya, planet-planet, itu hiasan langit. Ya. Kalau bumi hiasannya banyak, Pak ya. Ya, apakah ada orang yang bisa melukis ya semua tanaman, tumbuhan, ya, bentuk-bentuk yang unik yang ada di bumi? Nggak ada yang bisa yang mampu. Padahal kadang-kadang kita itu kagum dengan lukisan satu orang saja. Wah, bagus banget ya lukisannya. Tapi kita nggak pernah kagum bagaimana Allah melukis apa? Bumi ini, Pak ya. Ya, alami, sangat indah gitu ya. Betul-betul apa namanya? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma massana min lughub, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lelah ya untuk menciptakan, untuk menjaga, memberi rezeki makhluknya, ya, tidak pernah lelah, ya. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak lelah, Allah tidak capek, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Itu sifat Allah. Maka ketika Umar bin Khattab ya, waktu masa jahiliyah itu membuat Tuhan, yang dibuat itu hanya dari apa? Dari kurma, Bu ya. Dari kurma dibuat dibentuk Tuhan, ya, disembah. Tapi ketika Umar bin Khattab itu lapar, Pak, Tuhannya dipangan, ya. Dipangan sampai habis, ya. Nah, ketika dia masuk Islam, ya, Umar bin Khattab itu tertawa sendiri. Ya Allah, aku di masa jahiliyah itu dulu lucu gitu, Pak ya. Nanti aku buat Tuhan, ketika aku lapar, Tuhannya saya makan. Ya. Sejak itulah Umar bin Khattab menggunakan apa? Akal, gitu ya. Maka kita dikasih oleh Allah akal itu untuk apa? Berpikir, ya. Kalau ada orang nyembah pohon, orang nyembah batu, orang nyembah bintang, orang nyembah matahari, itu ininya nggak dipakai, gitu ya. Ini nggak dipakai. Ya. Padahal apa? Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal kita. Baik. Wa ma massana min lughub fasbir ala ma yaqulun. Nah, di sini ada 4 perkara yang diperintahkan, 5 atau 4 ya. Fasbir ala ma yaqulun. Orang yang diberi oleh Allah ujian, yang diberi oleh Allah musibah, atau diuji oleh Allah dengan perkataan yang tidak menyenangkan, maka perintah Allah adalah fasbir, bersabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad dijuluki majnun, ya, tukang sihir, ya, kemudian apa lagi?
pendusta, ya udah kalau dijuluki pendusta enggak, karena Nabi Muhammad nggak pernah berdusta, ya. Jadi tukang sihir, gila, ya, itu julukan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, ya. Maka Allah mengatakan apa? Fasbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, bersabarlah. Nah, jadi di sini hikmahnya apa yang kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita itu menjalankan syariat Allah, perintah Allah, dan ada orang yang belum bisa menerimanya, ya, maka kita diperintahkan untuk bersabar, ya. Nggak perlu dibalas, karena mujadalah, ya, debat dengan orang yang belum sampai ilmunya itu yang menghabiskan energi. Nggak perlu, gitu ya. Cukup sudah, gitu ya. Nah, ini penting, ya. Jadi bersabar, ya. Kemudian apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Ya. Dan bertasbihlah kamu wahai Muhammad kepada Rabbmu. Ya. Fasabbih bihamdika. Kapan diperintahkan waktu bertasbih itu? Satu, qabla tulu'isy syamsi, sebelum matahari terbit. Kapan sebelum matahari terbit? Ketika kita habis sholat subuh, ya. Itu nanti ada pembahasan, ya, yang lebih detail, gitu ya, tentang cara-cara tasbih, ya. Jadi qabla tulu'isy syamsi, sebelum matahari terbit itu, ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, ya. Itu tasbih sebelum apa? Matahari terbit. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nanti kayaknya di sini ada yang enggak, ya. Bisa dilihat nanti zikir pagi dan petang, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kapan diperintahkan kita itu bertasbih, memuji Allah, ya, bertasbih kepada Allah? Wa qabla al-ghurub, dan sebelum matahari itu terbenam, ya. Sama Pak, subhanallah, 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 sebelum matahari itu terbenam, ya. Ada beberapa apa namanya? Jadi ada turuk tasbih, cara-cara bertasbih. Satu, al-ifrat. Al-ifrat itu berarti tasbih kita itu subhanallah, 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 sendiri, dipisah, maksudnya enggak digabung, ya. Kemudian ada cara al-jam'u, mengumpulkan, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi mengumpulkan dua puji-pujian kepada Allah, ya. Nanti kita tinggal milih, ya. Wa taqsim, kemudian memilah-milah. Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dibagi, ya. Kemudian al-ikhtisar, ya. Al-ikhtisar ini lebih pendek, Pak. Diringkas, ya. Cukup dengan subhanallah, 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 ya, diringkas, ya. Ini cara-cara tasbih. Nah, kita lanjutkan di sini, ya. Qabla tulu'isy syamsi, sebelum matahari terbit, ya, wa qabla al-ghurub, dan sebelum matahari itu terbenam. Yang ketiga, wa minal laili fasabbihhu, dan pada malam hari maka hendaklah kalian bertasbih kepada Allah. Nah, kapan malam hari itu bertasbih? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, ya, yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya, yaitu Fatimah, ya. Jadi pada waktu itu asbabul wurudnya itu, Fatimah ini istrinya Ali itu pernah minta kepada bapaknya, yaitu Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepadaku seorang pembantu yang bisa membantu kegiatanku di siang hari, ya. Kemudian belum diiyakan sama Rasulullah, Fatimah ini pulang sampai rumah pas malam hari, Rasulullah itu ngetok pintu. Apakah kalian sudah tidur? Belum, ya. Akhirnya Rasulullah masuk, dan ketika masuk, maukah kamu aku ajari sebuah kalimat yang apabila kalian baca,
maka kalian akan menjadi kuat badannya dan jasadnya. Ya. Akhirnya apa? Diajarkan oleh Rasulullah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ya. Jumlahnya berapa? 100. Kapan itu dibaca, Bu? Sebelum tidur. Ya. Kira-kira kalau baca ini keburu ngantuk enggak ya? Bisa gini? Ya nanti dicoba dulu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan amalkan wirid yang ini, yang malam ini, ya, itu badan kita nggak capek. Ya, pagi sampai malam lagi itu kuat, sehat. Karena ini keterangan para ulama, ada kalimatnya cuma saya nggak lihat, nanti ada di Mu'ammar ya. Orang yang mengamalkan ini maka akan ziyadatul qawi, bertambah kekuatannya, ya, baik jasadnya ataupun rohaninya. Ya. Maka ini nanti moga diamalkan sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 atau 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, menjadi 34. Nah ini fasabi wa minal laili fasabi, dan di malam hari. Nah, kemudian yang keempat adalah bertasbih ketika wa adbar sujud, setelah sholat, setelah kita itu sujud, ya. Maka ada wirid yang ibaratnya itu harus dibaca sebelum kita itu pergi, Pak. Ya. Apa itu? Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah berapa kali? 3 kali. Memang sunnahnya 3 kali. Ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bisalam. Ya, tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda ya bil wa la radda lima qadaita. Ya. Kemudian baru apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Ya, setelah itu baru surat pendek Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas ya, kemudian ayat-ayat kursi, kemudian terakhir jadi surat Al-Baqarah. Baru setelah itu kita berdoa sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, ini kalau mau diamalkan wa adbar sujud, setelah kita itu sujud, artinya setelah kita itu salat. Semuanya ada apa namanya? Ada ayatnya, ada dalilnya. Kalau orang nanya mana dalilnya? Ini dalilnya gitu ya. Dalilnya di dalam Quran surat Qaf. Baik, itu 4 hal di mana kita diperintahkan untuk bertasbih. Kita lanjutkan ayatnya. Wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Maka di sini dan dengarkanlah seruan. Wastami yauma yunadil munadi. Ya. Pada hari ketika penyeru, di sini maknanya adalah penyeru itu malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Kalau ahli tafsir mengatakan bahwa malaikat itu akan meniup trompet itu nanti dari bukit di dekat Baitul Maqdis. Ya, yang sekarang berarti ada di mana? Palestina, Masjidil Aqsa. Ya. Nah, malaikat akan meniup trompetnya di situ. Ya, wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Kemudian apa ayat selanjutnya? Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Ya, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Ya, yauma yasma'una sayhata bil haqq. Suara dahsyat itu maknanya di sini adalah suara tiupan sangkalala malaikat Israfil atau Israfil? Israfil ya, malaikat Israfil. Ya. Meniup trompet. Nah, tiupan yang pertama ini, ya, tiupan trompet yang pertama ini, ya, di sini nanti disebutkan bahwa akan seluruh manusia itu akan apa namanya? Akan meninggal dunia. Ya. Kalau dalam tafsir yang lain itu
tiupan trompet yang pertama itu akan turun hujan. Ya, hujan itu akan turun, ya. Kemudian membasahi semua tanah dan bumi itu akan tasyaqqaq. Tasyaqqaq itu akan terbelah. Dan manusia yang ada di alam kuburnya itu keluar seperti tumbuhan di musim hujan. Ya. Maka ayat selanjutnya disebut dzalika yaumul khuruj, gitu ya. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, ya. Mereka akan mendengar suara trompet yang sangat dahsyat dengan benar. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana seluruh orang, seluruh manusia yang di muka bumi ini keluar dari apa? Dalam bumi. Yaumul khuruj. Ya. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir, kata Allah. Sesungguhnya kami. Ya, kenapa kok kalimatnya pakai nahnu? Padahal Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tapi di sini nahnu menunjukkan jamak atau banyak. Di sini adalah li azamatillah, li ta'zimillah, untuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ya. Jadi kita ini ya, baik yang senang atau tidak, ya, yang beriman ataupun tidak, yang kecil apa yang besar, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ya. Ada yang ketinggalan. Yauma tashaqqaqul ard. Nah, di sini yauma tashaqqaqul ard, pada hari itu tasyaqqaq itu bumi itu terbelah. Anhum sira'a, dan orang-orang yang ada di alam kubur itu akan keluar dengan apa? Dengan cepat. Ya, sira'a itu cepat, sur'ah itu bahasa Arab, ya, cepat gitu ya. Mereka itu akan keluar dengan cepat. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Kata Allah, itu adalah hari di mana kami mengumpulkan manusia dengan mudah. Ya. Maka Syekh Muhammad mengatakan gambaran padang mahsyar itu terletak di Baitul Maqdis. Ya. Di bumi apa? Palestina atau di bumi Suriah. Ya. Itulah gambaran padang mahsyar. Terus bagaimana kita yang ada di sini? Kesananya bagaimana? Ya, maka disebutkan oleh Allah, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Kami ini, kata Allah, mudah untuk menggiring mereka, mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Bagaimana tidak, jawab? Didekatkan matahari, contohnya gambaran kita saja. Dekatkan matahari dan matahari akan berjalan terus, manusia akan berlari menuju satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar. Akan dikumpulkan di tempat itu. Ya. Mereka yang berlari itu sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, lututnya sampai pusarnya, sampai tenggelam dengan keringatnya. Ada yang selamat, ya, sampai tujuan sesuai dengan amal perbuatan. Baik. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami, kata Allah, Maha mengetahui apa yang mereka ucapkan. Artinya ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Wahai Muhammad, ya, kami mengetahui apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau ketika menyampaikan risalah Islam itu, ya, engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Tugasmu, wahai Muhammad, hanya apa? Hanya menyampaikan risalah Islam saja. Maka disampaikanlah risalah Islam itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang-orang yang menerima, orang-orang yang mengimani, berimanlah, dan orang-orang yang mendurhakai, mereka tetap apa? Durhaka sampai meninggal dunia. Maka Allah mengatakan apa? Wahai Muhammad, ya, aku ini, kata Allah, mengetahui, ya, apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada waktu itu.
Baik, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nah, ini ada potongan ayat terakhir. Ya. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapapun yang takut kepada ancaman. Ya. Surat Qaf ini dimulai dengan kalimat Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, diakhiri dengan kalimat juga Qur'an. Fadzakir bil Quran, berilah peringatan orang-orang itu dengan Al-Quran. Untuk siapa? May yakhafu wa'id, orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran ini berfungsi untuk orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Orang-orang yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang sombong, orang yang ingkar, orang yang tidak iman kepada hari akhirat, maka dia tidak mungkin mengimani apa? Al-Quran, ya. Karena Quran ini fungsinya memberikan peringatan, ya, untuk manusia. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sebuah nasihat, ya, untuk kita semuanya, ya, tentang sebuah amalan-amalan yang sangat mulia yang perlu kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan dari ayat, ya, 36 sampai 45 ini adalah satu, kita menjaga untuk bertasbih, ya. Bertasbihnya kapan? Ya, tasbihnya ketika apa? Ketika malam hari, ya. Kemudian ketika matahari sebelum terbit, ketika matahari sebelum terbenam, kemudian setiap habis sholat. Jadi 4 waktu, Pak, ya. 4 waktu ini silakan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bersabar di setiap ujian, ya. Ujian apapun, ya, itu perintahnya bersabar, ya, menguatkan kesabaran. Ya, memang sabar itu ada batasnya, Pak, ya. Ya, walaupun ada orang mengatakan sabar ada batasnya, tapi orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Artinya Allah akan berikan terus menerus ini. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang perlu kita pupuk adalah mengimani akan adanya hari akhirat, ya. Ini penting, ya, mengimani akan adanya hari kebangkitan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir di sebuah tempat namanya Padang Mahsyar. Dan tempat itu terletak antara Baitul Maqdis, Suriah, Palestina, ya. Itulah yang digambarkan oleh para ulama. Dan Allah mengutus malaikatnya meniup sangkalala di mimmakan qarib, tempat yang sangat dekat. Itu maknanya adalah tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis, ya, sebuah bukit di mana tiupan sangkalala itu didengar oleh semua makhluk, ya, baik yang jauh maupun yang dekat. Mereka akan mendengarkan suara yang ditiupkan oleh malaikat Israfil tersebut. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat untuk kita, menjadi pengingat untuk kita semuanya, saling memberi nasihat. Kita jaga kondisi hati kita dan amalan kita, ya. Urusan pemilu sudah selesai, Pak, ya. Dia akan berjalan begitu saja, nggak apa-apa, ya. Kewajiban kita kalau diberi pemimpin yang adil, kita bersyukur, ya. Kalau kita belum mendapatkannya, maka kewajiban kita bersabar dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum